dalam video pembelajaran kita kali ini, Ibu akan menjelaskan kepada kalian mengenai bagaimana cara membandingkan bilangan pecahan, mengurutkan bilangan pecahan, dan juga penjumlahan pada bilangan pecahan. Baik, langsung saja kita simak video pembelajarannya berikut ini. Nah, anak-anak, sebelum Ibu jelaskan mengenai membandingkan bilangan pecahan, mengurutkan bilangan pecahan, dan juga penjumlahan pada bilangan pecahan, terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi dari bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri dari dua angka, yaitu pembilang dan penyebut. Bentuk dari bilangan pecahan itu sendiri adalah A per B. Dengan B tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini yang disebut pembilang dan penyebut adalah A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. Ingat, jangan sampai lupa dan tertukar. Nah, kemudian ada beberapa jenis dari bilangan pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa itu contohnya 1/2, 3/2, 1/4, 2/3, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pecahan campuran. Nah, untuk jenis bilangan pecahan yang ini, pasti kalian sudah tidak asing lagi. Contoh dari pecahan campuran adalah 4 1/3, 2 1/2, 5 1/6, dan lain sebagainya. Kemudian untuk jenis ketiga adalah pecahan desimal. Contoh pecahan desimal adalah 0,3, 2,5, 0,125, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis pecahan lainnya adalah pecahan persen. Nah, untuk pecahan persen ini sering kita jumpai pada toko-toko. Misalnya, diskon dalam sebuah toko, misal diskon 10%, 15%, dan lain sebagainya. Nah, perlu kalian ketahui untuk pecahan persen ini, penyebutnya adalah per 100. Sehingga misalnya untuk 10%, apabila kita ubah ke pecahan biasa, maka bisa kita tuliskan 10/100. Nah, untuk pecahan desimal itu tergantung jumlah angka di belakang koma. Kalau 0,3 kita ubah ke pecahan biasa menjadi 3/10. Mengapa 3/10, Ibu? Karena jumlah angka di belakang koma hanya 1, sehingga penyebutnya adalah per 10. Berbeda kalau jumlah angkanya 2. Ya. Kalau jumlah angka di belakang komanya 2, berarti penyebutnya per 100. Nah, untuk 0,125 ini, jika kita ubah ke pecahan biasa, maka menjadi 125/1000. Seperti itu, anak-anak. Kita lanjutkan lagi ke membandingkan pecahan. Nah, anak-anak, untuk membandingkan pecahan, langsung saja Ibu berikan contohnya.
Di sini Ibu mempunyai dua pecahan, yaitu 2/3 dengan 1/5 atau 1/5. Bagaimana Ibu cara membandingkan pecahannya? Nah, ini nanti kita berikan tanda antara lebih dari atau kurang dari, ya, tergantung nanti hasilnya bagaimana. Nah, cara membandingkan pecahannya kita lihat dari penyebutnya. Di sini penyebutnya adalah 3 dan 5. Hati-hati jangan terbalik antara pembilang dan penyebut. Cara membandingkan pecahannya, kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu? Yakni dengan menentukan KPK dari penyebut-penyebutnya, yaitu 3 dan 5. KPK dari 3 dan 5 adalah 15, ya. Sehingga kita bisa tuliskan penyebut-penyebutnya 15. Dan kemudian 3 supaya menjadi 15 dikali berapa? Dikalikan dengan 5, ya. 3 dikali 5 sama dengan 15. Kemudian untuk pembilangnya 2, kita kalikan juga dengan 5. 2 dikali 5 sama dengan 10. Kemudian 5 supaya menjadi 15, kita kalikan berapa? 5 dikali 3 sama dengan 15. Sehingga pembilangnya 1 juga kita kalikan dengan 3. 1 dikali 3 sama dengan 3. Nah, kalau sudah penyebutnya sama seperti ini, kita baru bisa membandingkan kedua pecahan tersebut. 10/15 dengan 3/15 itu lebih besar yang mana? Nah, jelas lebih besar yang 10/15. Sehingga 10/15 lebih besar dari 3/15. Nah, ini untuk contoh pertama. Kemudian yang kedua, Ibu berikan contoh mana yang lebih kecil dari 3/4 dengan 15%. Nah, bagaimana Ibu kalau ini pecahan biasa dan juga pecahan persen? Nah, kalian jangan khawatir, jangan bingung. Kita harus terlebih dahulu mengubah pecahan persen ini ke dalam bentuk pecahan biasa seperti 3/4. Cara mengubahnya kita bisa tulis 3/4 terlebih dahulu. Ingat seperti di awal tadi Ibu jelaskan, untuk pecahan persen, cara mengubahnya ke dalam pecahan biasa, kita tuliskan penyebutnya menjadi per 100 untuk pecahan persen. Sehingga kita bisa tuliskan 15/100. Nah, di sini untuk 15/100 bisa kita sederhanakan. Cara menyederhanakannya dengan membagi 15 dan 100 dengan angka yang sama, ya. Antara pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama. Kita tuliskan ulang dengan untuk 3/4-nya. 15/100 ini kita bagi masing-masing dengan 5. Sehingga diperoleh 3/100 dibagi 5, 20. Nah, kalau sudah seperti ini, saya rasa untuk 3/20 sudah tidak bisa disederhanakan lagi, ya. Baik, langsung saja kita tulis ulang 3/4 dengan 3/20. Nah, kalau sudah seperti ini, sama dengan contoh yang pertama tadi, kita samakan penyebutnya. Dengan cara kita cari KPK dari 4 dan 20. Berapa anak-anak? Ya, KPK-nya adalah 20.
Sehingga kita bisa tuliskan penyebutnya sama 20 dan 20. Nah, 4 supaya bisa menjadi 20 dikali berapa? Dikali dengan 5. 4 dikali 5 sama dengan 20. Kemudian untuk pembilangnya juga dikali 5. 3 dikali 5 sama dengan 15. Kemudian 20 supaya menjadi 20 dikali berapa? Dikali 1. Sehingga pembilangnya juga dikali 1. 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, kalau sudah penyebutnya sama seperti ini, maka kita bisa membandingkan kedua pecahan tersebut. 15/20 dengan 3/20 itu mana yang lebih kecil, karena kita harus menentukan mana yang lebih kecil dari kedua pecahan ini. Nah, yang lebih kecil adalah 3/20. Sehingga tandanya seperti apa, Ibu? Tandanya adalah seperti ini, ya. Coba kita baca. 15/20 lebih besar dari 3/20. Atau kalau kita baca dari kanan, 3/20 lebih kecil dari 15/20. Jadi, yang lebih kecil adalah 3/20 itu didapat dari 15%. 15%. Nah, seperti ini anak-anak untuk cara membandingkan pecahan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang mengurutkan pecahan atau mengurutkan bilangan pecahan. Langsung Ibu berikan contohnya. Misalkan Ibu mempunyai pecahan-pecahan sebagai berikut. 3/5, kemudian 70%, lalu 0,55 dan 500%, ya. Nah, di sini ada pecahan biasa, pecahan persen, pecahan desimal, dan juga pecahan persen. Bagaimana Ibu cara mengurutkan pecahan-pecahan tersebut? Nah, ini misal Ibu ingin urutkan dari yang paling kecil, ya. Urutkan dari yang paling kecil. Caranya atau langkah pertama, kita harus mengubah pecahan persen dan pecahan desimal ke bentuk pecahan biasa. Caranya seperti ini. Untuk 3/5 kita tulis ulang 3/5. Kemudian ingat, untuk pecahan persen apabila kita ubah ke bentuk pecahan biasa, maka penyebutnya kita tuliskan per 100, ya. Ingat, jangan sampai lupa. Sehingga kita tuliskan 70/100 karena ini adalah pecahan persen. Nah, kalau pecahan desimal bagaimana, Ibu? Ingat, untuk pecahan desimal tergantung jumlah angka di belakang koma. Kalau ini 0,55, berarti jumlah angka di belakang koma ada berapa? Ada 2, yakni 5 dan 5. Nah, kalau ada 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah per 100. Sehingga kita bisa tuliskan 55/100. Lalu, untuk 500% sama dengan 70%. Kita tuliskan 500/100 karena ini juga merupakan pecahan persen. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa sederhanakan mana pecahan-pecahan yang bisa disederhanakan. Untuk 3/5, kita tulis ulang karena dia sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, untuk 70/100,
masing-masing kita bisa bagi dengan 10 ya. Pembilang dan penyebutnya kita bagi 10 menjadi 7 per 10 ya. 70 dibagi 10 sama dengan 7. Kemudian 100 dibagi 10 sama dengan 10. Nah, untuk 55 per 100 masing-masing kita bagi dengan 5 ya. Pembilang dan penyebut kita bagi dengan 5. 55 dibagi 5 sama dengan 11 per 100 dibagi 5 sama dengan 20. Nah, untuk 500 per 100 masing-masing kita bagi 100 menjadi 5 per 1. Kalau sudah seperti ini Ibu rasa sudah tidak bisa disederhanakan lagi ya masing-masing pecahannya. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita samakan penyebut-penyebutnya. Nah, seperti pada cara membandingkan pecahan sebelumnya ya. Cara menyamakan penyebutnya yakni dengan mencari KPK dari penyebut-penyebutnya. KPK dari 5, 10, dan 20 adalah berapa? 20. Sehingga kita bisa tuliskan, kita samakan dulu penyebut-penyebutnya menjadi 20, 20, 20, dan 20. 5 supaya menjadi 20 dikali berapa? Ya, dikali 4. 5 dikali 4 sama dengan 20. Sehingga pembilangnya juga kita kalikan 4. 3 dikali 4 sama dengan 12. Kemudian 10 supaya menjadi 20 dikali berapa? Dikali 2. Sehingga pembilangnya 7 dikali 2 sama dengan 14. Lalu 20 supaya menjadi 20 dikali berapa? Dikali 1. Sehingga pembilangnya 11 dikali 1 tetap 11. Kemudian 1 supaya menjadi 20 dikali berapa? Dikali 20 ya. 1 dikali 20 sama dengan 20. Sehingga pembilangnya 5 dikali 20 sama dengan 100. Nah, kalau sudah seperti ini ya, karena penyebut-penyebutnya sudah sama yaitu 20, maka kita bisa mengurutkan pecahannya, pecahan-pecahan tersebut. Urutannya adalah, ingat, urutkan dari yang paling kecil. Yang paling kecil adalah 11 per 20. Kita tuliskan lagi, kemudian 12 per 20, lalu 14 per 20, dan 100 per 20. Nah, kita kembalikan ke bentuk awal dari pecahan-pecahannya. 11 per 20 itu tadi dari 0,55. Kemudian 12 per 20 itu dari 3 per 5. Kemudian 14 per 20 itu dari 70%. Lalu yang 100 per 20 itu dari 500% ya. Ingat, di sini kalian harus teliti, jangan sampai terbalik ya. Jadi, urutan bilangan-bilangan pecahan tersebut dari yang paling kecil adalah 0,55, 3 per 5, 70%, dan 500%. Nah, seperti ini anak-anak untuk cara mengurutkan bilangan pecahan. Anak-anak, untuk selanjutnya adalah operasi penjumlahan pada pecahan atau operasi penjumlahan pada bilangan pecahan. Nah,
Di sini sudah Ibu tuliskan bahwa operasi penjumlahan pada pecahan bisa dilakukan jika pecahan tersebut memiliki penyebut yang sama. Jadi penyebutnya sama. Bagaimana Bu kalau penyebutnya tidak sama? Nah, jika belum sama, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Seperti cara membandingkan pecahan dan juga mengurutkan bilangan pecahan seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Tetap kita samakan penyebutnya terlebih dahulu jika penyebutnya belum sama. Nah, ini juga sebenarnya berlaku sama untuk operasi pengurangan pada pecahan. Namun, pada video pembelajaran kita kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai operasi penjumlahan pada pecahan terlebih dahulu. Langsung saja Ibu berikan contohnya. Contoh untuk operasi penjumlahan pada pecahan. Misalkan Ibu mempunyai pecahan sepertiga atau 1/3 dengan 2/3. Nah, karena operasi penjumlahan maka operasinya adalah plus ya atau tambah. Nah, ingat tadi operasi penjumlahan pada pecahan itu dapat dilakukan apabila kedua penyebutnya sama atau masing-masing penyebutnya sama. Kita lihat di sini, karena penyebutnya sudah sama yaitu 3, maka tinggal kita jumlahkan saja untuk pembilangnya. Sehingga kita bisa tuliskan 1 ditambah 2 sama dengan 3/3. 3/3 ini bisa kita sederhanakan menjadi 1. Nah, contoh selanjutnya. Ibu mempunyai pecahan misalkan 3/5 ditambah dengan 4/5. Nah, ini masih dengan penyebut yang sama, yaitu 5 dan 5. Langsung kita jumlahkan pembilangnya. 3 ditambah 4 sama dengan 3 ditambah 4, 7. 7/5. Nah, 7/5 ini masih kita bisa sederhanakan ya anak-anak menjadi 1, 2/5. Paham kalian untuk cara menyederhanakannya? Oke, Ibu rasa paham. Selanjutnya, Ibu berikan contoh untuk yang beda penyebut. Ibu berikan 1/5 atau 1/5 ditambah dengan 2/3. Ya. 2/3, maaf. 2/3. Nah, di sini kita bisa lihat penyebutnya berbeda ya, yaitu 5 dan juga 3. Nah, kita baru bisa menjumlahkan pecahan ini, kedua pecahan tersebut, apabila kedua penyebutnya sama. Nah, cara menyamakan penyebutnya yaitu dengan mencari KPK dari penyebut-penyebutnya. Penyebutnya kan 5 dan 3, maka KPK dari 5 dan 3 adalah 15 ya. 15. Kita tuliskan masing-masing penyebutnya 15. Nah, 5 supaya menjadi 15 kita kalikan berapa? Ya, kita kalikan dengan 3. 5 dikali 3 sama dengan 15. Kemudian untuk pembilangnya kita kalikan juga dengan 3. 1 dikali 3 sama dengan 3. Selanjutnya 3 supaya menjadi 15 kita kalikan berapa? Kita kalikan 5. 3 dikali 5 sama dengan 15. Lalu untuk pembilangnya 2 dikali 5. 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, kalau sudah sama penyebutnya seperti ini, kita baru bisa menjumlahkan pembilangnya. Kita jumlahkan pembilangnya.
3 ditambah 10 sama dengan 13/15. Nah, anak-anak, seperti ini untuk contoh operasi penjumlahan pada pecahan. Nah, anak-anak, sekian video pembelajaran kita kali ini. Ibu harap video pembelajaran kita kali ini dapat membantu kalian dalam memahami mengenai bilangan bulat pecahan. Terima kasih.